Marga Satwa Ragunan ini adalah pusat penelitian, pusat belajar. Banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang magang, praktek kerja lapangan di sini teman-teman. Jadi bukan cuma sekedar pengunjung yang ingin tahu tentang satwa juga, tapi juga bisa belajar dan mendapatkan banyak informasi seputar perkembangan dan juga sejarah, informasi-informasi menarik tentang studi terkait dengan satwa. Jadi keren banget Taman Marga Satwa Ragunan dalam menyediakan pelayanan bagi masyarakat dan lengkap isinya. Selamat pagi Dirga. Aku bareng dengan Dirga, salah satu jerapah pejantan yang baru saja bersama dengan pasangannya memiliki satu anak yang katanya anaknya ini khusus karena lahir di saat masa pandemi dan juga dikasih nama khusus sama Bapak Gubernur kita. Dirga ini 6 tahunan. 6 tahun? Iya. Dirga 6 tahun tinggi amat. Saya sampai segini aja Pak. Dirga pernah diukur nggak Pak tingginya Pak? Dirga ini nyampe 5 meteran. 5 meteran ya? Sekarang Dirga lagi makan apa nih Pak? Ini pelet ruminansia, pelet untuk jerapah. Pelet untuk jerapah? Iya, khusus. Sehari bisa berapa kali Dirga makan Pak? Kalau untuk makan, dia ad libitum. Jadi setiap habis kita kasih. Oke. Setiap habis kita kasih daun. Ini dia Julang, 4 bulan, sudah tingginya lebih tinggi dari aku. Iyalah, jerapah ya. Lahirnya 28 Januari. 28 Januari. 28 Januari. Jadi kalau bayi ini masih aksi eksklusif nih ya. Wow, tapi dia udah doyan daun kupu-kupu. Selama tutupnya Taman Marga Satwa Ragunan ini, ada perubahan perilaku nggak Pak dari Dirga, Julang, dan juga Yuri? Sebenarnya kalau dari perubahan perilaku pasti ada. Yang pertama itu mereka tidak lebih stres. Kan tidak banyak pengunjung gitu. Jadi lebih fresh lah gitu. Jadi binatangnya lebih bagus gitu. Ya, jadi ini kayak ibaratnya masa mereka untuk lebih tenang ya Pak. Iya, betul. Dari sisi nafsu makan, dari sisi nafsu makan ada perubahan nggak Pak? Dari sisi nafsu makan sih dari dulu sampai sekarang masih sama aja sih. Masih sama ya? Nah, iya, masih lahap gitu. Masih lahap gitu ya. Tapi nggak gendut-gendut Pak. Beda sama aku ya. Kalau aku makan dikit langsung nafas aja naik berat badan. Kalau jerapah emang masa hidupnya sampai berapa tahun Pak? Jerapah itu sampai 28. 28 tahun ya? Iya, wow. Jadi semoga panjang umur ya. Bapak Dirga dan keluarga. Makasih banyak ya Pak. Iya, sama-sama. Ini dalam sehari bisa berapa kali Pak ngasih makan? Ini kita 2 kali. 2 kali. Kalau pagi dia 2. Kalau sore nanti untuk mengenyanginya rumput. Oke, kenyang makan rumput ya Pak ya? Ya, untuk makanan pokoknya rumput. Rumput aja bisa sesehat ini Pak. Waduh. Terus dalam koleksi di sini ada berapa yang anakan Pak? Yang masih anak-anak? Yang anak ada 2 ekor. Induknya ada 4 ekor. Namanya siapa Pak yang anakan Pak? Ini yang bergading namanya Pangeran. Pangeran. Ya. Wih. Ini induknya namanya Agustin. Agustin. Ya. Pangeran, anaknya Ibu Agustin. Ya. Kalau itu namanya Lestari. Yang anakan Pak? Yang anak ini. Ini Lestari. Induknya namanya Mulyani. Lestari dan Mulyani. Wah, udah berapa lama Pak
Lestari, Mulyani, Pangeran, dan Agustin nih Pak. Ini sekitar umurnya dia sekitar 7 tahunan lah. Ya. Semua lahir di sini Pak? Ya di sini. Wow. Inget-inget lagi sih teman-teman, kayaknya terakhir aku ke Smutser itu sekitar tahun 2000-an waktu aku masih kuliah. Jadi waktu bisa kesini lagi sekarang ini rasanya keren banget sih, apalagi melihat bahwa konservasi di sini tetap terjaga, satwa-satwanya juga tetap terpantau dengan baik, dan makin banyak studi atau penelitian yang dihasilkan dari pusat penelitian di Smutser ini. Keren sih Pak Dwi. Sekarang kita mau kasih makan komo. Iya. Sehari bisa makan berapa kali Pak? Di sini kita berikan sebanyak 5 kali dalam sehari. 5 kali ya? Iya. Terus makanannya apa aja komo Pak? Ini variasi buah-buahan, sayur-sayuran, daun-daunan. Waduh, sehat banget komo Iya. Pak ya. Komo ini usianya berapa Pak? Dia udah lahir 97, 23 tahun ya berarti. 23 tahun ya? Wow, udah anak muda. Tapi hitungannya udah dewasa berarti Pak, Udah kalau dewasa, gorila ya? Sudah dewasa. Kok dibuang komo? Oh, dia milih. Iya, beli makanan Oh yang gitu. disuka. Pinter. Doain anggur. Komo. Komo Iya. ini beratnya berapa Pak? Ini 190-an. 190? Iya. Tingginya? Tingginya bisa 170-an. Soalnya kalau berdiri total dia hampir sama saya juga dia tingginya. Selain komo ada siapa lagi Pak? Gorila Di sini yang kita punya 3, ada Kumbo, Kihi, dan Komo. Oke. Untuk Kumbo dan Kihi kebetulan punya tanggal lahir sama, 8 Mei 95. Untuk Komo ini 16 April 97. 97. Mereka satu bapak tapi beda ibu. Dan sejak dari lahir sudah ada di Taman Marga Satwa Ragunan. Kita ambil dulu pas mereka si Komo ini umur 5 tahun, 7 tahun.
5 tahun benar. Si Kumbo Denkihi umur 7 tahun. Dulu tahun 2002 kita ambil dari Inggris. Dari Inggris? Iya. Berarti sekarang udah terbiasa bahasa Indonesia ya? Iya. Udah bisa bahasa Indonesia. Wow. Ini pengalaman saya pertama loh Pak, deketan sama gorila Pak. Iya. Ternyata gede banget. Lumayan. Kalau dari jauh sih kelihatan besar. kecil, cuman kalau udah dekat ya. Jari kakinya, jari tangannya besar banget. Tuh, jari tangannya segede. Iya, gede banget Pak. Ini lebih tenang selama belum ada pengunjung ya Pak ya? Iya. Dan kadang-kadang ada rasa kangen juga mereka dengan pengunjung. Iya, biasanya melihat Mereka orang. banyak ada pengunjung. Kebetulan mereka kan lahir di kebun binatang juga. Jadi udah terbiasa Jadi sudah interaksi terbiasa ya. dengan pengunjung. Ada yang suka meneliti komo nggak nih Pak? Kalau pengunjung atau peneliti mahasiswa Ada juga gitu? yang pengunjung yang benar-benar mereka suka dengan satwa ya. Jadi mereka tidak datang cuma sekali, tapi mereka berulang-ulang kali dan mereka cukup menikmati. Kadang ada yang suka fotografi atau apa. Perilaku komo yang paling unik Pak, yang Bapak pernah temui apa Pak? Komo ini kebetulan, mohon maaf sambil ini ya. Iya. Kebetulan bisa panjat pohon. Jadi di enclosure ini kan ada pohon kelapa. Jadi kalau pas kelapa itu berbuah, dia akan panjat untuk ambil kelapanya. Dia ngambil kelapa sendiri. Jadi teman-teman bisa dengar di belakang-belakang aku ini ada suara-suara dari primata yang di smoother ini. Kayaknya mereka lagi bahagia karena ini jamnya mereka makan. Ini pengalaman yang unik sih, ada di pagi-pagi di Taman Marga Satwa Ragunan, bisa dengerin suara-suara primata di sini. Wah, asik. Ya harapannya sih juga nanti ketika kita berkunjung ke Taman Marga Satwa Ragunan, jangan lupa teman-teman kita jaga perilaku kita juga supaya satwa di sini bisa tetap tenang, bisa tetap terjaga dan kesehatannya juga bisa semakin baik sih. Dan pastinya sempetin deh datang ke sini karena di sini juga banyak informasi menarik, edukatif yang pasti bermanfaat buat kita dan semakin membuat kita menghargai bahwa kita harus bisa berinteraksi secara positif dan juga secara baik dengan makhluk hidup lainnya yang sudah diciptakan Tuhan.